Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keberkahan pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Ridho Maulana Subki dengan NIM 102012300167 dari kelas TI Gabungan 0304. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Dilema Sang Arsitek Muda. Pada studi kasus kali ini, terdapat seorang arsitek muda bernama Farhan. Meskipun ia sukses secara karir, namun ia mengalami krisis identitas dan kehampaan batin. Kemudian, ia mulai mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan ibadah, dan memperbaiki hidupnya. Namun, ia menghadapi dua tantangan. Yang pertama, yaitu dilema pekerjaan yang diragukan secara syariat. Lalu, konflik sosial terkait penggunaan ruang ibadah, sehingga ia harus mengambil keputusan yang tetap sesuai dengan nilai Islam. Selanjutnya, permasalahan yang dialami Farhan meliputi yang pertama, krisis makna hidup. Yang kedua, proses penguatan akidah. Yang ketiga, penerapan syariah dalam pekerjaan. Yang keempat, dilema halal, haram, dan syubhat. Dan yang terakhir, tantangan toleransi dalam kehidupan sosial. Dari perspektif akidah, masalah utama Farhan adalah lemahnya pemahaman tujuan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insya illa liya'budun." Yang berarti aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, kebahagiaan sejati bukan berasal dari materi, namun dari kedekatan kita dengan Allah. Sehingga ketika akidah kuat, maka hidup akan lebih terang dan tenang. Selanjutnya, perspektif dalam syariah. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk pekerjaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Selain itu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya, dalam kondisi ragu, seorang muslim harus berhati-hati. Dan dalam kasus ini, Farhan harus memastikan bahwa pekerjaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya, dalam kehidupan sosial, perspektif akhlak dan ukhuwah mengajarkan pentingnya toleransi dan akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan agar kamu saling mengenal. Menurut Quraisy Shihab, toleransi bukan berarti mencampur keyakinan, tetapi menghargai perbedaan tanpa melanggar prinsip agama. Sehingga Farhan harus tetap menjaga yang pertama, sikap adil, yang kedua, menghormati perbedaan, dan yang terakhir, menjaga ukhuwah. Pada kasus ini menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem hidup yang menyeluruh, terdiri dari akidah sebagai dasar, syariah sebagai aturan, dan yang terakhir, akhlak sebagai perilaku. Ketiganya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Untuk kesimpulannya, saya dapat menyimpulkan bahwa krisis yang dialami Farhan dapat diselesaikan dengan pendekatan Islam yang menyeluruh, dengan memperkuat akidah, menjalankan syariah, dan menjaga akhlak. Seorang dapat menghadapi tantangan hidup dengan bijak. Dan sebagai refleksi, kisah ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan dunia tidak selalu menjamin ketenangan hati. Makna hidup sejati adalah ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.